Halo semua, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas penyakit skizofrenia. Pada video ini, kita akan membahas penyakit epilepsi. Apa itu penyakit epilepsi? Bagaimana ciri-cirinya? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menanganinya? Oke, kita mulai aja ya. Nah, epilepsi adalah salah satu penyakit, gangguan, atau kelainan pada jaringan syaraf otak. Di dalam bahasa Indonesia, epilepsi disebut dengan istilah penyakit ayan. Kata epilepsi berasal dari bahasa Yunani epilambanen yang berarti menguasai, memiliki, atau menimpa. Ciri-ciri yang biasa diketahui jika seseorang mempunyai penyakit epilepsi adalah kejang. Tetapi, perlu dicatat bahwa tidak semua kejang disebut epilepsi dan tidak semua epilepsi kejang. Kejang yang dialami oleh penderita epilepsi terjadi berulang kali. Ada yang beberapa hari sekali, ada yang beberapa bulan sekali, ada yang beberapa tahun sekali. Durasinya bisa terjadi selama beberapa detik, beberapa menit, sampai beberapa jam. Apa yang terjadi adalah adanya aktivitas listrik yang tidak normal pada otak, sehingga si penderita kehilangan kesadaran atau kehilangan kendali atas tubuhnya. Jika kita umpamakan dengan istilah komputer atau ponsel, yang terjadi adalah hang dan restart sendiri. Gangguan listrik yang terjadi bisa terjadi pada keseluruhan atau sebagian dari otak. Jika terjadi pada keseluruhan otak, si penderita akan kehilangan kesadaran dan kejang. Jika terjadi pada sebagian otak, si penderita akan bengong beberapa saat, lalu melanjutkan aktivitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Si penderita sendiri tidak menyadari apa yang terjadi. Apa yang dirasakan oleh si penderita adalah tiba-tiba dia berada di lantai. Namun ada sebagian penderita yang bisa merasakan bahwa akan terjadi serangan epilepsi. Mereka bisa mengalami fenomena melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bisa juga mengalami kedutan pada otot di area tertentu atau melakukan gerakan tertentu. Peringatan sebelum serangan epilepsi ini disebut aura. Epilepsi bisa terjadi kepada siapa saja, lelaki atau perempuan, orang tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang pintar atau bodoh. Saat ini terdapat kira-kira 65 juta jiwa atau 1% dari total populasi dunia yang menderita epilepsi. Kira-kira 80% dari penderita epilepsi berada di negara-negara yang kurang sejahtera. Secara teknis, epilepsi tidak mempengaruhi kinerja otak. Artinya, tidak membuat seseorang menjadi bodoh. Hanya saja, si penderita itu tidak menyadari dan tidak mengendalikan apa yang terjadi ketika serangan epilepsi itu datang. Yang membuat penyakit epilepsi berbahaya adalah resiko kecelakaan. Si penderita bisa mengenai benda-benda yang tajam atau berbahaya sehingga melukai tubuhnya sendiri. Kepalanya bisa terbentur berulang-ulang di atas lantai yang keras sehingga menyebabkan kerusakan otak, atau langsung meninggal karena jatuh dari tempat yang tinggi. Dia juga bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih besar, seperti mengenai api sehingga terjadi kebakaran, atau menabrak orang lain jika serangan itu datang ketika si penderita itu sedang menyetir kendaraan. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan seseorang yang mengalami serangan epilepsi adalah menjauhkan barang-barang berbahaya dari sekeliling si penderita. Setelah itu, usahakan si penderita dalam posisi miring, supaya kepalanya tidak terbentur lantai dan tidak ada cairan yang masuk ke paru. Tidak disarankan untuk menggunakan sesuatu supaya digigit oleh si penderita, karena hal itu bisa menyebabkan si penderita muntah dan si penolong sendiri terkena gigitan. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab seseorang menderita penyakit epilepsi. Bisa karena faktor genetik atau cacat bawaan sejak lahir, bisa karena gangguan perkembangan seperti demam tinggi atau kekurangan gizi ketika kecil, bisa juga karena keracunan, cedera kepala, tumor otak, atau stroke. Namun biasanya, orang-orang mengaitkan epilepsi dengan kejadian spiritual atau supranatural. Biasanya, bisa dianggap terkena guna-guna atau kerasukan setan. Oleh karena itu, dampak yang lebih terasa dari penyakit epilepsi adalah dampak psikologi, baik bagi si penderita ataupun bagi lingkungan si penderita.
Stres yang dialami oleh seseorang yang merasa bahwa dirinya kerasukan setan bisa menyebabkan orang itu mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Itu sebabnya, resiko kematian terbanyak yang terjadi pada penderita epilepsi selain kecelakaan adalah si penderita itu melakukan bunuh diri. Stres yang dialami oleh keluarga dan lingkungan yang merasa ada orang yang kerasukan setan juga berat. Mereka mengalami malu atau takut yang luar biasa sehingga bisa membuat si penderita epilepsi dikucilkan, diusir, atau yang paling parah dibunuh. Berada di dalam tekanan masyarakat yang mau mengucilkan, mengusir, dan membunuh itu bisa membuat seseorang berbohong untuk mempertahankan diri. Misalnya, dia bisa berbohong dengan mengaku bertemu atau melihat malaikat. Kemudian, dia mengaku bahwa dirinya tidak kuat melihat kemuliaan malaikat tersebut sehingga dia jatuh dan kejang. Dia juga bisa berbohong dengan mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhan. Lalu, berbicara sembarangan dan mengarang cerita apapun yang terlintas di pikirannya. Di kalangan masyarakat yang masih bodoh, orang seperti ini bisa dianggap nabi sungguhan. Terutama di kalangan orang yang mempunyai hubungan emosi dengan penderita seperti istrinya. Si istri lebih memilih penjelasan bahwa suaminya adalah nabi yang bertemu malaikat daripada penjelasan bahwa suaminya adalah penyakitan yang kerasukan setan, karena hal itu lebih menyenangkan bagi dia. Selain itu, jika lingkungannya percaya bahwa suaminya kerasukan setan, suaminya bisa dibunuh. Oleh karena itu, si istri akan berjuang supaya lingkungannya juga percaya bahwa suaminya adalah nabi. Ketika lingkungannya sudah percaya bahwa dia adalah nabi, si penderita epilepsi itu bisa memanfaatkan orang-orang yang tertipu itu untuk menyerang bahkan membunuh orang-orang yang dia anggap sebagai ancaman. Dia bisa menyerang orang-orang yang berkata bahwa dia kerasukan setan atau mempunyai penyakit ayan yang memalukan. Nah, bagaimana dengan perkataan si penderita epilepsi yang dianggap wahyu dari Tuhan? Pada dasarnya, semua orang melihat berdasarkan sistem kepercayaan yang ada di dalam dirinya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, orang melihat dan mendengar apa yang dia percaya. Jika seseorang sudah percaya bahwa si penderita epilepsi adalah seorang nabi, maka apapun yang diucapkan oleh si penderita itu bisa dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Bahkan omongan ngelantur yang tidak punya arti, seperti dang ding dung deng dong, bisa dianggap sebagai kebenaran. Wahyu dari Tuhan yang mempunyai makna tersembunyi dan belum diketahui. Apapun yang dilakukan oleh si penderita bisa dianggap sebagai teladan. Bahkan, perbuatan bejat seperti melakukan hubungan seks dengan bekas istri anak angkat sendiri pun bisa dianggap sebagai keistimewaan dari Tuhan kepada nabi. Apabila seseorang sudah percaya tahayul, biasanya dia mempertahankan tahayul yang dia percaya itu. Apalagi jika ada ketakutan berupa ancaman, jika tidak percaya tahayul akan terjadi sesuatu yang buruk. Jadi, jika kamu bertemu dengan seorang penderita epilepsi, kamu tidak perlu takut. Jangan dianggap kerasukan setan, dan juga jangan dianggap sebagai nabi. Karena hal itu bisa membawa dampak buruk bagi si penderita dan lingkungannya. Jangan membuat dia merasa malu, terancam, dan juga jangan membuat dia merasa istimewa, supaya dia tidak hidup untuk memerangi orang yang dia rasa memusuhi dia. Perlakukan orang itu biasa aja, seperti kita memperlakukan orang lain, yaitu mengasihi. Dengan demikian, setidaknya kita menolong si penderita epilepsi dan lingkungannya dari sisi psikologi. Nah, di dalam dunia kedokteran, epilepsi termasuk dalam penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikurangi atau dicegah. Penanganan yang paling umum adalah dengan menggunakan obat antikonvulsan. Jika obat tidak efektif, ada yang menanganinya dengan bedah otak atau lainnya. Menurut saya, lebih baik kita menghindari obat-obatan dan bedah. Oleh karena itu, lebih baik kita melihat faktor lain pemicu serangan epilepsi yang bisa kita cegah. Faktor internal pemicu serangan epilepsi adalah stres, perasaan senang, atau sedih yang berlebihan. Selain itu, perasaan bosan dan kurang tidur juga bisa memicu serangan epilepsi. Penderita epilepsi yang hidupnya bahagia mengalami serangan yang lebih sedikit. Dari faktor eksternal, serangan epilepsi lebih sering terjadi dalam keadaan elektrolit,
gula darah, dan kalsium yang rendah. Jadi, seorang penderita epilepsi lebih baik memperbaiki gizi dengan mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan kadar elektrolit, gula darah, dan kalsium dalam tubuh. Selain itu, yang harus dihindari adalah keadaan yang bisa memicu perubahan metabolisme tubuh yang sangat cepat. Hal ini termasuk makanan dan minuman seperti alkohol, rokok, teh, kopi, cabai, dan lainnya. Mandi air dingin ketika kepanasan atau mandi air panas ketika kedinginan, dan juga melihat sesuatu yang terang, kontras, dan sangat cepat berubah. Kita juga tahu bahwa menjatuhkan kepala ke lantai bisa menyebabkan geger otak. Oleh sebab itu, saya sarankan teman-teman yang hobi menjatuhkan kepala ke lantai untuk berhenti dari hobinya itu. Karena hal itu bisa membuat kamu menderita epilepsi, skizofrenia, dan menjadi bodoh. Paham ya? Nah, apa yang barusan kita bahas adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit epilepsi untuk mengurangi peluang terjadinya serangan dan mengurangi resiko setelah terjadinya serangan. Tetapi, penyakit epilepsinya sendiri belum bisa disembuhkan oleh dunia kedokteran sampai hari ini. Oleh sebab itu, satu-satunya harapan untuk sembuh dari penyakit epilepsi adalah mujizat. Ada satu orang yang tercatat mempunyai mujizat untuk menyembuhkan epilepsi. Dia adalah Yesus Kristus. Matius 4 ayat 23-24 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Elohim, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Matius 17 ayat 14-18, Markus 9 ayat 15-29, dan Lukas 9 ayat 38-42 menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan dan mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya menyembuhkan sakit ayan, yaitu dengan berdoa dan percaya. Lukas 9 ayat 1 menceritakan bahwa Yesus memberikan kuasa untuk murid-muridnya menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat 49-50 menceritakan tentang orang yang bukan murid Yesus pun berhasil menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Sampai hari ini, banyak orang yang memberi kesaksian bahwa mereka sembuh dari penyakit karena nama Yesus. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk teman-teman yang sakit epilepsi atau mengenal seseorang yang sakit epilepsi untuk berdoa dalam nama Yesus dan percaya bahwa penyakit epilepsinya sudah sembuh. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita. Hasebi seluruh bab Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabe kirbi salva Berbicaralah Yesusku di bawah saya